لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجمال من التصديق بها والإذعان تثبت بها حسن ظن الإيمان قواعده وتروح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلم قال صلى الله عليه وسلم من بطن أمه وترفع رفعا إلى السماء ومن بذلك
وتبدد لنا بوصف الزيادة وإليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang perlu hormati Ustaz Haji Muhammad Ustaz yang alhamdulillah kita berhadir di tengah-tengah kita. Insyaallah nantinya akan menyampaikan tausiah atau ceramah mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang perlu dihormati pengurus Yayasan Masjid Al-Ihsan Al-Banjari dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ihsan Banjarmasin. Yang perlu dihormati bapak-bapak, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, rombongan Maulid Al-Habsi Al-Istiqomah dari Alam Utara, kemudian Bapak Ibu, anak-anak kami yang telah berhadir dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita kembali memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran junjungan yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan pengikut dia di yaumil kiamat. Dengan paling tidak kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, saudara dan ibu-ibu yang telah berhadir pada malam hari ini, kita sudah sama-sama tadi membaca syair-syair Maulid Al-Habsi yang dibawakan oleh rombongan Maulid Al-Habsi Al-Istiqomah dari Alam Utara. Mudah-mudahan kita semua yang telah berhadir dan telah sama-sama mengikuti pembacaan tadi mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan acara kita penceramah agama, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan surah Al-Fatihah tadi, acara kita pada malam hari ini berjalan sukses dan lancar dan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ilham SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jemaah Masjid Al-Ihsan dan jemaah Maulid Rasul yang berhadir pada malam hari ini, sebelum kita lanjutkan kesambutan dari pengurus Masjid Al-Ihsan, perkenankanlah ulun menyampaikan beberapa buah informasi. Yang pertama, alhamdulillah hasil sumbangan peringatan Maulid di Masjid Al-Ihsan pada malam hari ini berjumlah 16.055.000 rupiah. Kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bantuan-bantuan pian berataan, baik tenaga, mobil, dana dan sebagainya. Sekali lagi kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Sebentar lagi dan ini
ini sudah kita laksanakan bahwa kita akan membangun Masjid Al-Ihsan, yang mana surat menyuratnya sudah lengkap, izin-izinnya sudah lengkap. Yang belum ada dananya dan belum yakin dananya ada. Di mana dananya? Di dua bagian masing-masing. Insyaallah perkiraan pembangunan Masjid Al-Ihsan ini diperkirakan biaya yang dikeluarkan 7.500.000 rupiah dengan perincian pembebasan tanah dan pembangunan masjid. Oleh karena itu, kami selaku panitia, pengurus yayasan dan pengurus Masjid Al-Ihsan mengimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu, warga Komplek AMD Permai, para donatur yang ingin berinfak, yang ingin bersedekah, kami silakan langsung menghubungi panitia atau bisa ke rekening. Di spanduk sudah ada rekening Bank Kalsel Syariah dan ada Bank Syariah Mandiri. Atau juga bisa langsung mau menyumbang per meter. 1 meternya diperkirakan 2.800.000. Ulun kada awal 2.800.000, cicil per bulan 280.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat melangkahkan kaki untuk menghadiri hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar-besarnya itulah kemampuan kami dan ulun selaku ketua bertanggung jawab semua ini, dan alhamdulillah dapat terlaksana pada malam ini. Sekali lagi saya ucapkan kepada para kawan-kawan yang telah bersusah payah hingga sampai terlaksananya acara pada malam ini. Sampai disinilah sebutan dari saya selaku ketua Masjid Al-Ihsan Banjarmasin. Mohon maaf sebesar-besarnya seandainya ada kesalahan atau kekurangan, dan itulah kemampuan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi sambutan dari Ketua Masjid Ihsan Bapak Haji Muhammad Idris. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan tausiah berceramah utama Ain Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh guru kita Haji Muhammad Ustaz, pimpinan Majlis Ta'lim Raudah At-Thayyibah Kampung Gadang. Kegiatan Majlis Ta'lim beliau dilaksanakan setiap malam Rabu dan malam Jumat. InsyaAllah nanti beliau akan menyampaikan pengundang kita semuanya untuk Maulid Akbar kata beliau dilaksanakan pada Jumat. Demikian masih sampaikan, kami mohon kepada Ustaz, guru kita Haji Muhammad Ustaz untuk menyampaikan tausiah pada malam ini. Pada beliau yang bersilakan. Kepada Ustaz. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikrami wal fadli wal in'am. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi waladi adnan sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل جلاله وتعالى عظمته: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن أولى بي يوم القيامة إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang ulun muliakan dan ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, terlebih khusus panitia peringatan Hari Besar Islam Masjid Al-Ihsan. Dalamnya disebutkan ada ketua, ada panitia, ada ketua yayasan yang belum disebutkan satu persatu nama beliau, namun tanpa mengurangi rasa takdim dan hormat turun kepada beliau-beliau berataan. Dan juga yang belum muliakan Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita karunia, taufik dan hidayah serta inayah, yang mana kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insya Allah peringatan semacam ini akan membawa keberkahan kesan kita berataan. Amin. Dan ada keluar kita pada tempat ini kecuali Allah memberikan pengampunan. Ada keluar kita dari majlis yang mulia ini, dari masjid yang agung ini, kecuali Allah memberikan keberkahan. Dan Allah senantiasa kabulkan hajat kita berataan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sama-sama kita ketahui dan telah disepakati oleh para alim ulama bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan yang di dalamnya dilahirkan Nabi kita Muhammad. 14 tahun yang lalu sudah Nabi kita Muhammad, 14 abad yang lalu sudah Nabi kita Muhammad dilahirkan. Maka pertanyaannya, kata ulama, kenapa mesti harus bulan Rabiul Awal Nabi kita itu dilahirkan? Pada dipilih bulan-bulan seperti bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu Allah membantukan kepada kita berpuasa wajib bulan Ramadan. Amal ibadah dilipat gandakan lewat Allah. Terdapat di 10 terakhirnya malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa Allah ada meletakkan Nabi Muhammad kelahiran di bulan-bulan yang dimuliakan Allah? Bulan Dzulhijjah, bulan yang diwajibkan orang untuk melaksanakan haji. Bulan Rajab, di mana di bulan Rajab itu dilarang kaum muslimin, bahkan orang-orang Arab terdahulu untuk melakukan perperangan di bulan-bulan yang haram. Maka ketahuilah, sesungguhnya Allah menginginkan kemuliaan kepada kita dikarenakan adanya Nabi kita. Maka kalau kata ulama Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Ramadan, tentunya ada anggapan
nyata sini dimuliakan di bulan Ramadan Pak. Tanggal 9 Zulhijjah bulan Arafah lahir Nabi Muhammad, hari Arafah. Tentu sini dimuliakan. Ada ini kan hikmahnya Allah pilih bulan Rabiul Awal, karena bulan Rabiul Awal ini sebelumnya karena dianggap apa? Karena kejadian yang istimewa. Lalu Allah menghendaki dengan dilahirkan Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal dimuliakan, diingat. Tatkala datang bulan ini kita diingatkan bahwa kekasih kita Muhammad dilahirkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau bulan aja dimuliakan oleh Allah, ikut dimuliakan oleh Allah tatkala dilahirkan Nabi Muhammad. Hari Senin pun demikian. Sepakat ulama mengatakan 12 Rabiul Awal. Walaupun ada pendapat mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal Nabi Muhammad dilahirkan, tapi sepakat ulama tanggal 12. Kita ada membicarakan masalah perbedaan. Yang jelas tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin pun dimuliakan oleh Allah karena Nabi Muhammad dilahirkan pada hari ini. Seluruh alam jagat raya dimuliakan Allah dengan adanya Nabi Muhammad. Dimuliakan, diberkahi. Tatkala ada sosok orang yang paling mulia dari seluruh makhluk-makhluk Allah, baik yang di atas langit maupun yang ada di muka bumi, baik dari golongan jin, malaikat dan lain-lain, manusia, seluruhnya makhluk Allah, yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad. Dan kita pun dimuliakan oleh Allah dikarenakan kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad, karena kita terhitung tanpa permintaan Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ulama menyebutkan bahwasanya banyak syair-syair yang menyebutkan bidzikril Mustafa ansyarihus sudur wa tahinnul qulub wal absar. Tatkala orang memperingati kalau kita memperingati, mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan melapangkan dada seseorang. Lapang dada seseorang tatkala dirinya ingat dengan Nabi. Wa tahinnul qulub, menenangkan hati. Wal absar, mata zahirnya dan mata batinnya pun akan ikut diberikan kemuliaan oleh Allah tatkala dirinya ingat dengan Nabi Muhammad. Kemudian ulama menyebutkan dzikra khairil wara yudawil alila wa yunirul fuda wa yunirul fuada wa yahdis sabila. Menyebut sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk Allah seluruhnya, merupakan obat untuk segala penyakit. Penyakit zahir dan penyakit batin. Bapak Ibu ketahuilah, orang marah lawan Nabi Muhammad itu merubah karakter seseorang yang dulunya dalam kejahilan. Allah berikan petunjuk tatkala dirinya kenal dengan Nabi Muhammad. Maka ketahuilah, tatkala orang dekat dan mengingat Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kesembuhan zahir, batin, penyakit yang nampak, apalagi penyakit yang ada di dalam hati. Sayyidina Bilal bin Rabah dikenal seorang budak, kedudukannya ada lebih daripada orang mengetahui bahwasanya Bilal bin Rabah adalah orang yang berkulit hitam, orang yang menjadi di bawah kekuasaan seorang majikan, namanya budak. Tatkala Bilal belum kenal dengan Nabi kita Muhammad, jadi suruhan lawan majikannya. Kemudian Bilal ini rancang dihadu-hadu lawan majikannya. Kebiasaan orang-orang Arab terdahulu itu, mereka ada mempunyai perlombaan di antaranya pernah ada perlombaan mengadu orang dengan orang lain.
bulan namanya. Tatkala mereka menang, maka akan diumumkan bahwa orang yang paling kuat di dalam bulan adalah bulan bin bulan. Maka pada waktu itu Bilal pun rancang jihad, tapi kada mau sih menangan. Disumpahinya lawan ketika diatur kada menang terus. Lalu dia majikannya percuma untuk memelihara ikan. Apa gunanya ikan memberi sumpah aku aja? Kada mau menang, berkelahi kada bisa. Namun tatkala Bilal bin Rabah mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi dalam diri Bilal? Bilal mendapatkan cahaya nur Islam, nur iman daripada Allah, sehingga dirinya menjadikan Nabi Muhammad adalah orang yang paling dicintai. Dahulu pengecut, dahulu orangnya kada tapi kewanian, berkelahi kada bisa. Tatkala beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Allah, kada hendak lagi menyembah apapun selain daripada Allah, maka tatkala mengenal Nabi Muhammad diancam, diikat tangannya, dibentangkan batisnya di padang pasir yang panas, dirampahkan, diandak batu ganar di palutnya. Kenal dengan Allah, cinta dengan Nabi-Nya Muhammad, lalu ujar majikannya, Bilal, tinggalkan agama Muhammad, jangan berharap lagi lawan Muhammad. Apabila engkau mau meninggalkan agama Muhammad, apabila engkau mau meninggalkan agamanya Muhammad dan meninggalkan untuk tidak menyembah Allah sebagai Tuhan kita, apakah hendak engkau? Hendak dunia, kami bagi. Hendak harta, kami juluki. Hendak bini, tunjuk berinya yang mana, kami yang menampakkan. Lalu apa jawab Bilal? Apakah Bilal berubah hatinya untuk memilih keduniaan? La wallah. Bilal tetap mengucapkan nyanyian-nyanyian keimanannya kepada Allah, seakan-akan menunjukkan jangan anggap Bilal yang ada ini kayak Bilal yang dahulu awal dipancing-pancing lawan dunia. Bilal yang waya ini adalah Bilal yang kenal dengan Allah, dan Bilal yang waya ini adalah Bilal yang sangat mengasihi Nabi Muhammad. Apa jawaban yang dijawab oleh Bilal? Ahadun ahad. Ahadun ahad artinya Allah yang tidak punya syarikat sekalipun. Nyanyian itu menunjukkan seolah-olah nyanyian yang berbentuk di dalam jiwa seseorang yang beriman kepada Allah. Ada takutan, ada gentar menghadapi ancaman apapun, walaupun nyawa. Ini pun telah ditunjukkan kepada seorang perempuan beginian yang tercatat di dalam sejarah, perempuan yang pertama kali menjadi syahid, sekeluargaan, seperangkatan disiksa sebagaimana Bilal bin Rabah. Namun perkaranya berbeda. Kalau Bilal dibebaskan, kalau budak perempuan tersebut meninggal dunia pun sama. Nyanyian yang diucapkan oleh orang yang beriman kepada Allah dengan nyanyian ahadun ahad. Allah, Allah, kami kada perlu dengan dunia, kada perlu dengan hak. Yang kami perlukan adalah Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, inilah satu manfaat, suatu faedah tatkala kita mengenal Nabi Muhammad. Yang disebutkan oleh ulama menyembuhkan penyakit. Penyakit yang terbesar adalah penyakit hati seseorang. Tatkala orang gelap mata terhadap Tuhan ya Allah, datang Nabi Muhammad, maka orang itu terselamatkan dan ia tahu siapa yang menjadi hamba dan siapa berhak untuk disembah, yaitu Allah. Maka kata Nabi Muhammad, Anal Mahi, namaku ini Mahi. Mahi itu apa? Penghapus. Yang Allahu biyal kufra, datang tatkala aku kekufuran orang sudah lagi untuk menceritakan Allah. Oleh karenanya manfaat di dalam kita berkumpul mengenang kelahiran, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manfaatnya begitu besar. Yunirul fuad,
memberikan petunjuk kepada hati seseorang wa yahdis sabila, dan memberikan petunjuk kepada seseorang untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah. Dengan berkat perkumpulan kita pada malam hari ini, kita semakin mendekatkan diri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak dilahirkan. Karena hari ini kita memperingati kelahiran. Tapi punya ulama, ketahuilah, kalau cuma sebatas kita memperingati hari kelahiran yang terjadi di bulan Rabiul Awal, apakah setelah bulan Rabiul Awal lalu kita melupakan Nabi? Maka ketahuilah, tatkala kita mengingat bulan Rabiul Awal di dalamnya terlahir Nabi Muhammad, orang berkumpul-kumpul dalam memperingatinya, tentu ada keberkahan di dalamnya. Tapi ketahuilah, tatkala seseorang bukan hanya saja mengingat kelahiran Nabi Muhammad, mengingat kepada risalah, mengingat kepada akhlak, mengingat kepada sebab yang dengan sebab punya hubungan dengan Nabi Muhammad, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Imam Al-Busri dalam burdahnya, bi akramir rusuli kunna akramal umami. Dengan berkat Rasulullah, kita adalah orang yang terbaik daripada seluruh umat. Umat yang lain tidak boleh masuk surga kecuali umat Muhammad habis. Allah berikan jatah 120 jatah pembahagian kepada seluruh umat dari Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. 120 karakter orang yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga. 80 bagiannya terkhusus untuk Nabi Muhammad. 40-nya Allah serahkan kepada umat yang lain. Alhamdulillah. Maka dengan peringatan ini kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar. Kita diajarkan oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita, ketahuilah, jikalau kalian ditakoni apa nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita, maka katakan nikmat terbesar adalah tatkala Nabi Muhammad dilahirkan dan kita beriman kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan mati dalam keadaan iman terhadap Nabi. Hadirin wal hadirat, jikalau kita mengingat Nabi Muhammad karena kemuliaannya, bukan hanya saja di bulan Rabiul Awal, kita ada kenal yang namanya Islam, kita ada kenal dengan namanya sembahyang. Bahkan ada orang menyebutkan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa gurunya? Lailatul Qadar itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Peringatan Maulid ini banyak bid'ah. Ketahuilah, ada kebaca biar inna anzalna, kalau surah tersebut kan diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad kan memberitahu kita dan tahu kita namanya Lailatul Qadar. Karena tahu ngarannya sembahyang, karena tahu ngarannya berbakti lawan kuitan, namun karena Nabi Muhammad yang menyuruh. Maka ketahuilah, kata Habib Ali, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an sayyidil wujud. Jikalau ada kita takjub, jikalau ada kita mempunyai perasaan berbangga kepada seseorang, baik itu anak atau keluarga, orang yang soleh, orang yang pintar, berkelakuan baik, ketahuilah, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam maulidnya, beliau menyatakan hal itu karena mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di Maulid Daibah dikatakan walau sa'aina kulla hinin li Ahmad maulidan berkala wali. Kalau urusannya mengingat Nabi Muhammad banyak membawakan keberkahan, berarti kita harus menghadami maulid memperingati lahir Nabi Muhammad itu cuma di bulan Rabiul Awal. Kalau memberikan keuntungan bagi kita, menyebabkan rahmat Allah, keberkahan Allah diturunkan kepada kita, setiap waktu kita ingat dari Nabi Muhammad. Ulama yang paham tentang ini, beliau mengatakan, "Lau ghaba'ani Rasulullah sa'atan." Jikalau aku kali ingat puja sendiri dengan Nabi Muhammad 1 detik, aku akan menganggap diri muslim. Artinya apa? Beliau memahami, kita kenal Allah, kita kenal Ka'bah, kita kenal sholat, kita kenal puasa, kita kenal baik dengan kuitan, kita tahu tata caranya bermasyarakat, berjalan tetangga. Hal itu sebenarnya karena Nabi Muhammad yang mengajarkan.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya tetap ada keberkahan. Ada orang yang memperingati hari kelahiran Nabi, ada orang yang memperingati dengan hadir hati. Ini Nabi Muhammad, Nabi pian seberataan yang pian dalam keadaan apapun di dalam mengingat Nabi Muhammad ini, baik hadir, baik sambil berapa, baik sambil menonton TV, dia membaca selawat untuk dia tetap Allah berikan ganjar keberkahan. Berbeda dengan amal ibadah yang lain yang disebutkan adimis salat ala nabi fa'inna, senantiasalah kalian mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, karena bahwasanya cuma salawat yang dinyatakan pasti diterima oleh Allah, maqbulatun hakaman bighairi taraddudi. Yang cuma salawat yang pian dalam keadaan apapun pasti salawat itu akan diterima oleh Allah. Oleh karenanya Al-Imam Abil Hasan Asy'ari mengatakan, aku pernah bermimpi dengan Nabi Muhammad di sini. Lalu aku bertakwa kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, dia pernah menyampaikan di dalam hadis yang man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra. Ujar dia, barang siapa yang berselawat satu kali ke lawan aku, satu kali Allah berikan rahmat 10 kali. Lalu Imam Abil Hasan berkata, ya Rasulullah, itu salawat yang kayak apa? Yang mengucapnya siapa? Maka ujar Nabi Muhammad, orang yang mengucapkan dapat ganjaran demikian adalah orang yang paling biasa di antara beribadah. Ada dua, orang soleh ada dua. Orang fasik dapat manfaat dari membaca salawat, menjalin hubungan dirinya kepada Nabi Muhammad. Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Badri, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Tanqihul Qaul, ujar sini, pernah suatu kejadian di kota Mesir. Ada penduduk kampung yang gawiannya pasir. Ada langgar, ada kelihatan langgar. Ada masjid, bilang ada terlihat di laut masjid. Lah, kamu di sini ada laut ya, kamu di sini kan orang bilang tetangga di sini datang ke masjid datangnya lah. Itu orang sana, orang jauh. Cuma yang dikhawatirkan itu orang jauh banyak kesininya. Maka disebutkan bahwasanya orang Mesir mempunyai tetangga yang tetangganya ini beragama Islam, cuma gawian ada bagus, gawian ketujuh mabuk, melihat beginian lalu hendak berzina. Islam sembahyang kadang cuma dikenal di kampungnya orang ini adalah orang yang pada bagus. Bertetangga lawan ulama, lawan orang alim. Lalu orang alim tadi datang menasihati. Ujar sini sadar sudah. Sadar. Ada bagus kalau yang nikah. Mumpung Allah beri kesempatan. Jangan bertobat Tuhan di sini. Tadinya mendengarkan aja lah. Cuma gawi apa yang dari dia buat. Artinya ada masih. Tuhuk sudah jadi ulama. Disebutkan dalam kitab itu. Aku menasihati tuhuk. Cuma kan mau masih sama sekali. Akhirnya datang ajalnya Allah Subhanahu wa taala menjemput pemuda tadi, akhirnya meninggal dunia. Yang membuat heran tatkala orang itu sudah dipatak, dikubur. Belum pada tahun di dalam riwayat itu disebutkan sudah meninggal hari ke-7 hari atau kan disebutkan secara khusus yang jelas setelah kematiannya ulama tadi mimpi. Setelah mimpi, ulama tadi melihat orang yang biasa mabuk di kampungnya, sembahyang pada kelihatan, ulang pemaulidan pada datang juga, Insyaallah pada pemaulidan. Artinya ada kegiatan ibadah yang terkenal orang dari Maumpati. Maka tatkala dalam mimpinya ulama tersebut melihat orang ini dalam keadaan berpakaian sebagaimana pakaiannya raja-raja, berpakai perhiasan di dalam surga Allah. Lalu ujar ulama tadi, dimanilka hadhihi manzilatan aliyah. Kenapa jadi sampai kayak ini kan di sini? Hidup bilang kayak aja terus. Ya kan? Kurang puasa ini rokok.
Maka agak kurang biasanya kayak itu orangnya orang puasa ini agak ada orang bahari ya kalau ada puasa kita sunnahnya memang kayak itu loh. Amun puasa loh lebih niat karena datang bulan ya Allah makannya aja disuruh untuk menghormati orang yang puasa, jangan sampai dia kan dia disuruh makan puasa koyo-koyo kamu keliling kampung merokok. Ada sunnah aturannya bagi orang yang ma'dzur di dalam syar'i, sakit. Lalu ujian ulama tadi, kenapa kamu sampai kayak ini? Lalu dia berkesan di dalam mimpinya, wahai tuan guru, hadartul yawm, pada suatu hari belum pernah hadir di sebuah majlisnya ulama ini. Tadi sengaja gua pas teman-teman lewat ada melihat orang berkumpulan, ya kan? Berbagi nasi orang, sehingga Allah. Lalu ujar gurunya, wa yaqulul alim, maka orang alim tadi menyebutkan man shalla 'alan nabi. Barang siapa yang berselawat lawan nabinya Muhammad, wa rafa'a sautahu, dan mengangkat bernyaring-nyaring bersemangat di dalam mengucapkan salawat tersebut, wajibat lahu jannah. Wajib Allah memasukkannya ke dalam surga. Maka tahajud ulama yang sudah bangun beri luar biasa. Ujian sini orang ini fasik, orang ini termasuk yang dikenal sebagai ahli ibadah, berselawat singgah karena sengaja orang bermaulidan, orang asyratalan, umpat menyangguti Allah akan berdosa. Luar biasanya Nabi kita Muhammad ini yang namanya rahmatan lil alamin. Ini salah satu maknanya. Syafaat ini ahli kabair, kata Nabi Muhammad. Syafaat aku ini dasar orang membuat pendosa-pendosa. Amun orang ada pendosa, lain lagi syafaatnya. Yang pendosa itu ada syafaat dari Nabi Muhammad. Amun soleh, amun alim, amun wali, lain kedudukannya. Begitu luar biasa kecintaan kita dihargai oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ulama bahari, datu-datu kita bahari mengumpulkan kita di dalam memperingati Maulid karena manfaatnya luar biasa. Mereka yang telah mengetahui, makanya amalan kita seperti memperingati ini kan amalan orang orang alim yang mencontoh-contohkan kita. Dan itu kita pelampaian mengumpulkan cucu-cucu sini, menyuruh untuk memperingati Maulid, mengumpulkan segala keluarga, menyebut nama Nabi Muhammad Yudhawil Alim. Dan mudah-mudahan artinya kita berkumpul pada malam hari ini menyebabkan Nabi Muhammad Firman. Mudah-mudahan perkumpulan kita semacam ini awal kita meningkatkan bukan hanya saja untuk memperingati kelahiran, tapi berusaha kita untuk meningkatkan senantiasa menghadirkan Nabi Muhammad di dalam setiap hari. Bagaimana pada mulia tatkala seseorang ingat dengan Nabi yang disebutkan Nabi Muhammad itu apabila dihina perkara tentang dirinya, Nabi Muhammad diam dan tidak mau memberikan sanksi apapun. Apabila diajak berdebat dilihat untuk mengurusi diri Nabi Muhammad ini dia ada hendak menjadikan sebuah perdebatan. Tapi awas, tatkala agamanya dihina, orang lain dihinakan, dicaci, maka Nabi Muhammad dan sahabat yang berada di antara kami untuk menghalang marahnya. Ini adalah sebuah contoh bagi kita bagaimana berjilat tetangga, bagaimana hak suami kepada istri, bagaimana istri kepada suaminya, bagaimana anak lawan abah lawan anaknya, diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana hubungan orang Islam sesama Islam, bagaimana hubungan orang Islam kepada orang yang selain Islam, semua sudah aku sampaikan di akhir umurnya Nabi Muhammad berkhutbah. Kata Nabi Muhammad, wahai kaum muslimin, apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah, apakah kalian menyaksikan tentang apa yang aku sampaikan? Ujar Nabi, sudah aku sampaikan. Sudah aku sampaikan perkataan Nabi Muhammad. Ujar sahabat, kami menyaksikan dia telah menyampaikan. Artinya apa? Jangan sampai ada alasan, aku pada tahu. Jangan sampai mengatakan bahwa aku ada mengetahui itu. Ketahuilah, semua alam semesta sudah disampaikan syariat Nabi Muhammad. Permasalahannya adalah kita yang kadang mau mencari tahu tentang itu.
Makanya peringatan ini, bagaimana kita hendak meniru Nabi? Di antara ulama mengumpulkan masyarakat orang kampung supaya memberitahukan bahwa pian berisi Nabi orang mulia. Yang karena ujar ulama, Allah menyatakan sampai hari kiamat yang pian cari itu pasti Nabi Muhammad. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Yang mana di hari kiamat kena ulang meninsanakan dan menggadui lagi lawan kakak dan adiknya. Kuitan mama abah tuh masing-masing berpikiran tentang perkara dirinya sendiri. Yang berkawan apalagi yang mereka cari siapa? Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad menduduki maqaman mahmuda. Kata Nabi Muhammad, Adam wa dunahu tahta liwadi. Adam wa dunahu tahta liwadi. Nabi Adam dan selain Nabi daripada Nabi Adam wa Ibrahim, kata Nabi Muhammad, tahta liwai, di bawah bendera. Artinya perlu dalam Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kita perlukan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi mengatakan, Awinna awlan nasi bi yaumal qiyamah. Orang yang paling utama yang aku perhatikan karena di hari kiamat adalah orang yang paling banyak memuji, kemudian berselawat kepada Allah yang akan hantarkan. Allah beri ciri orang-orang yang sering mulutnya memuji Nabi Muhammad, maka Allah hadapkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad akan memberikan pertolongan dan syafaat. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk kenal. Bapak Ibu yakin Nabi Muhammad mengatakan, ujar Nabi Muhammad, urida alayya a'malukum. Amal kita sebenarnya yang hari ini urida alayya, dilaporkan. Hatta qala yakhrujul muslim minal masjid, walaupun sedikit kotoran, anggaplah cacat keluarkan dalam masjid. Apabila salah satu di antara umat itu melakukan kebaikan tersebut untuk kebersihan masjidnya, namanya disebutkan oleh malaikat, ya Rasulullah, umat dia di komplek AMD membersihkan masjid. Nabi Muhammad bergembira. Apalagi dia membaca salawat kepada Nabi, apalagi kita wahai kumpulan karena Nabi, pasti nama-nama kita diketahui oleh Nabi kita. Mudah-mudahan termasuk dari doa Nabi. Amin. Sehingga kita menceritakan awal kejadian kenapa Nabi Muhammad SAW dimuliakan. Dari segi kelahirannya aja, mulai zaman Nabi Adam sampai sini hendak dilahirkan, seberapa orang mengetahui bahwa ada satu makhluk Allah yang paling dimuliakan akan lahir di akhir zaman. Nabi Adam bercacarian, tatkala Nabi Adam melakukan kesalahan, meminta ampun ratusan tahun, bersujud kepada Allah, seraya mengucapkan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ada tunjuk memberikan ampunan. Namun tatkala Nabi Adam melihat kalimat tauhid la ilaha illallah disambung dengan kalimat kesaksian terhadap Rasulullah Muhammad Rasulullah, maka Nabi Adam bertanya-tanya dalam hatinya, tentunya nama Muhammad ini adalah bukan nama sembarang. Allah sandingkan namanya dengan nama Muhammad. Maka beliau bertanya, ya Allah, Aulun bertawassul lawan pian dengan berkat ngaran Muhammad yang pian sandingkan dengan ngaran pian, ampuni dosa ulun. Lalu ujar Allah Ta'ala, di mana ikam tahu bahwa Muhammad itu kekasihku? Maka ujar Nabi Adam, ulun melihat di mana-mana tempat. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, nama Nabi Muhammad tertulis, diberikan stempel. Setiap barang apapun yang ada di dalam surga, Allah kasih stempel Muhammad Rasulullah. Bahkan salah satu nama Nabi Muhammad disebut di dalam Dalailul Khairat, Sayyiduna Miftahul Jannah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuncinya surga. Kada kawa orang masuk ke dalam surga, kada kawa seseorang di antara kita mengandalkan sembahyangnya, mengandalkan hajinya, mengandalkan sedekahnya. Semua itu kada membuat kita untuk masuk surga kalau Nabi Muhammad mengizinkan. Lalu Nabi Adam meminta kepada Allah dengan nama yang mulia Muhammad Rasulullah, maka kata Allah, ghafartu laka wa li ajli khalaqtu. Aku ampuni dosanya.
Lawas sudah Nabi Adam meminta ampun lawan Allah. Ada diampun-ampuni, bertawassul dengan Nabi Muhammad, Allah ampun. Itu sebelum jauh puluhan ribu tahun Nabi Muhammad belum lahir. Mendekati kelahiran Nabi kita Muhammad, banyak berbagai macam kejadian yang Allah tunjukkan kepada seluruh orang-orang yang di muka bumi, termasuk di antaranya penduduk terbesar pada waktu dia di kalangan kota Makkah dan Madinah adalah orang-orang Yahudi, orang Nasara, termasuk orang Arab sendiri pada waktu jahiliyah. Allah tunjukkan. Tatkala Raja Abraham hendak menggubur Ka'bah 50 hari sebelum Abraham itu buai maulah Ka'bah tandingan. Alhamdulillah lu pernah lihat di kota Sana'a, kota Yaman. Abraham itu maulah Ka'bah, bentuknya kada kubus, bundar setengah awak kita, namun ukuran ulun setinggi awak ulun. Harus ada sampai jadi setengah seperti ini. Maka Abraham mengolah tandingan. Kenapa? Karena orang kami berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan setiap tahunnya berhaji menurut syariat Nabi pada waktu itu, Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Lalu terjadilah karena dari berbagai macam penjuru tempat orang datangan dan ramai, akhirnya perekonomian naik karena orang banyak, ada yang berdagang, ada yang macam-macam. Abraham ini kota yang lebih maju, negara yang lebih maju sebelum datangnya Nabi Muhammad adalah Yaman pada waktu itu. Maka Abraham berdiri dengan kota Makkah, mengirim kepada gubernurnya, kepada Raja Najasyi kota Habasyah pada waktu itu, dia sudah coba halau orang manusia seberatan, jangan lagi ke Ka'bah, jangan lagi ke Mekah, arahkan ke Yaman aja. Aku berisi Ka'bah lebih baik daripada Ka'bahnya orang Mekah. Apabila datang akan aku beri hadiah, datang berkunjung ke negara kami akan kami sambut, akan kami layani dengan sebaik-baik pelayanan. Sekalinya orang tetap melaksanakan ke Mekah. Kada mau orang datang ke kota Yaman, akhirnya dijemput. Tapi yang ngasihnya orang, karena pada waktu itu Abraham berkuasa. Jazirah Arab pada waktu itu dikuasai oleh Abraham. Lalu didatangi lawan Abraham sampai ke Wadi Nu'air namanya. Wadi Nu'air itu bagi dia yang telah berhaji itu dekat dengan Mabit kota Mina. Itu Nu'air. Sampai situ kurang lebih sekitar 7 km atau lebih daripada itu, daripada Ka'bah. Lalu membawa pasukan yang besar dengan pasukan bergajah. Gajah itu adalah sebuah alat motorik, alat untuk perperangan yang paling ditakutkan. Jangan kita ini mobil motor tank yang dipakai untuk berperang adalah gajah. Lalu dibawa gajah. Ampun sudah pasukan perang itu membawa gajah, pasukan hancur ke kota. Lalu sebelum masuk ke kota Mekah, Abraham menyuruh anak buahnya sampaikan kepada penduduk kota Mekah, berjauhan, sampaikan bahwa kedatangan kita ini bukan untuk mengajak mereka berperang, namun kedatangan kita satu aja tujuannya, untuk menghancurkan Ka'bah. Tuntung itu kita berikan. Jangan sampai mereka melakukan perlawanan, karena sudah dipastikan apabila melawan kalah, dan kami akan menduduki kota Mekah. Dihabarkan pada waktu itu orang-orang Mekah tetap dengan aktivitasnya seperti biasa. Ada heran-heran. Lalu jalan Abraham ini kenapa? Orang utama ini ada takutan nggak? Orang ancaman aku. Akhirnya dikirim lagi. Coba kamu, iyo cari pimpinannya siapa? Siapa kepala sukunya? Kebetulan pada waktu itu kepala sukunya adalah kakek Nabi Muhammad, bernama Abdul Muttalib. Itu nama gelar ngaran sing bujur ada Syaibatul Hamdi atau Syaibatul Hamad, digelar dengan Abdul Muttalib. Maka dicari siapa kepala sukunya, dihabarkan. Dia itu kepala suku, ya. Kenapa? Ada Raja Abraham, raja terkenal di kota Yaman. Sebelatan orang Habasyah takutan di dalam kepemimpinan. Orang takutan kalau mendengar ngaran Abraham. Pas tobak apa bagusnya di sini? Dia dipadahi di Kiau, suruh mendatangi. Sudah disampaikan, ada kunjung datang, pakai Nabi, ditunggu-tunggu tetap kan didatangi sini. Kenapa di sini kan sampai mau mendatangi? Menantang kan artinya. Tetap Abraham mencari kayak apa caranya supaya ada negosiasi di antara Raja Abraham dengan kepala suku kota Mekah. Lalu akhirnya kalau kayak itu
ambil apa yang diisi. Lalu diinformasikan bahwasanya Abdul Muttalib ini berisi 200 ekor unta. Raja Abraham ambil juntan unta-untanya, dibawa unta-unta Abdul Muttalib langsung dikurung. Kada diambil, kada disembelih, kada, cuma untuk memancing supaya Abdul Muttalib mau datang ke Wadi Nuaim. Akhirnya setelah diambil unta-untanya, Abdul Muttalib ayah Nabi Muhammad mau didatangi. Lalu ketemu dengan Raja Abraham. Lalu ujar Raja Abraham, "Hei Abdul Muttalib, kepala ketua sukunya kaum Quraisy kota Makkah, tahukah dengan kedatangan aku? Kedatangan aku ini ujar sini hendak menghancurkan Ka'bah yang menjadi tempat sakral bagi kalian, tempat kalian beribadah, tempat kalian berhaji. Aku hendak menghancurkannya. Maka aku minta lawan ikam, apabila ikam menyatakan kesepakatan, cukup ikam angkat kaki ke kota Makkah, jangan sampai ada satu pun warga ada berada di kota Makkah. Tinggalkan. Kalau hendak melawan, pasti kalah. Pasukan pun lebih besar." Maka ujar Abdul Muttalib, bahasa kitanya terserah dia. Ulun datang ke sini kada hendak mendengarkan berita itu. Ulun ke sini hendak mengambil unta. Karena unta itu ampun ulun. Kalau urusan pian hendak menghancur Ka'bah itu kan ampun ulun. Ada yang ampunnya Allah Rabbul Alamin. Apabila pian hendak menghancur Ka'bah, urusannya lawan Allah. Kalau dia mengambil unta ulun, urusannya lawan ulun. Karena unta punya. Ujar Abraham dasar tas. Ya sudah, bawa jauh taikam padahal kan mau tundukkan berjauh berada. Lalu Abdul Muttalib, aku menyampaikan yang hendak umpat aku ayo umpati, yang hendak tetap aku mengingatkan bahwasanya ada Raja Abraham beberapa kilo sebelum kota Mekah, mereka menyiapkan untuk menghancur Ka'bah. Kita bakalah di sini mengosongkan tempat, mereka sudah bersiap untuk menghancur Ka'bah. Allah datangkan ababil yang Allah abadikan di dalam surah Al-Fil. Al-Fil artinya pasukan bergajah, makanya kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut sebagai tahun gajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidak tahukah kalian, tidak berpikirkah kalian tentang bagaimana Allah memperlakukan orang-orang pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, yang mana usaha mereka adalah percuma apa yang mereka usahakan. Wa arsala alaihim tayran ababil, kami utus untuk mereka tayran, burung ababil yang disebut, yang membawa di paruhnya, di cakarnya untuk menjatuhkan batu-batu di api neraka yang disebutkan tatkala mereka menyerang Ka'bah. Allah lepaskan burung ababil, disebutkan di dalam berbagai macam tarikh bahwasanya awan ini kadang dikatakan dipenuhi dengan burung ababil. Matahari tidak kelihatan lagi, kadanya hendak hujan, ada kebanyakan burung. Lalu matahari kan terlihat lagi membawa batu-batu dari api neraka, yang burung tersebut melepaskan batu-batu tersebut menembus dari kepala mereka sampai ke bawah. Ujar Allah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dan kami jadikan mereka kurang yang berlubang-lubang dengan dikarenakan batu yang kami lemparkan tadi, model kayak daun dimakan ulat. Itu para sejarah menyebutkan, berbagai macam riwayat menyebutkan bahwasanya mereka musnah seberataan kecuali Abraham. Anda kalau lihat Abraham yang selamat. Tapi cerita ini bukan sampai di situ aja. Abraham itu disebutkan model kayak kena radiasinya. Model kayak kita para orang membakar kayu, api atau tungku dengan model kayak pembakaran. Beparak kita apa namanya? Apalagi di dalam apinya. Maka Abraham terselamatkan karena kena batu tersebut, balik ke negerinya ke kota yang tapi garing, yang mana garingnya itu Allah hindarkan daripada orang yang terkena langsung batu daripada api neraka tersebut. Namun kena api langsung mati. Ini mah hari berbulan-bulan garing, yang karena radiasinya kulitnya terkupas, kelihatan dagingnya, kemudian kelihatan tulangnya, yang disebutkan dalam sejarah, dalam riwayat disebutkan bahwasanya dadanya terbuka,
kulitnya tekuyang, kelihatan tulangnya sampai melihat detak jantungnya lunyinya. Itu yang Allah bilang. Kenapa? Karena memuliakan persiapan untuk lahir Nabi Muhammad 50 hari sesudah. Itu di antara kemuliaan. Belum lagi mama Nabi Muhammad. Nah, siapa bu? Kalau mama Nabi siapa? Bobo. Ya, bagian dia yang kawan. Sampai keturunan sini anak siapa jadi pulang? Aminah anak siapa? Jangan anak hijau gue lahir. Aminah binti Wahab, gelarnya Az-Zuhriyah. Pedatuan sama lawan abahnya Nabi Abdullah, ketemu dengan Abdul Manaf. Sama-sama orang bersepupuan kawin melahirkan anaknya Muhammad. Aminah Az-Zuhriyah adalah perempuan yang mulia yang sebelum kawinnya, jangankan kalau kita hendak mengesahkan Nabi Muhammad itu bungasbu, abah Nabi itu namanya Abdullah bin Abdul Muttalib, disebutkan orang yang paling bungas di antara orang yang hidup waktu itu. Disebutkan dalam riwayat, tatkala Allah memberikan ilham, Allah hendak menzahirkan, mengeluarkan Nabi Muhammad di dalam bentuk seorang manusia yang sempurna. Ada keinginan abah Nabi Muhammad itu hendak kawin, berucap lawan mama, mah cariakan umum bebinian, ulun hendak kawin. Wajar Allah, sudah sampai umur bapak dah lawan itu, ulun hendak kawin. Lalu ujar mamanya, ya marhaban, artinya ya aku cariakan. Bawa orang kampung sini, ini ada, ya orang ini mau foto atau HP, cocokkah? Ada cocok. Ini anaknya pulang orang kampung sini, betul juga ada. Sampai disebutkan sifat-sifatnya Aminah binti Wahab, langsung tanpa berpikir beliau melihat pancaran cahaya dari rumahnya Aminah, langsung mengiyakan, kawinkan rumah. Maka tatkala diadakan perkawinan disebutkan dalam riwayat, abah Nabi menggunakan urang putih, memakai jubah kapal menyala, urangnya putih. Ada ini kita ada sudah hilang kulit, memakai jubah hilang pulang. Kalau lihat lagi ini urangnya putih, bungas, urangnya kejaran. Disebutkan dalam riwayat Pak, ratusan perempuan mati mendadak. Disebutkan puluhan perempuan sakit, jatuh sakit dan sudah menyatakan dirinya seumuran pada anak lagi kawin. Kenapa? Karena mereka berharap mudahan aku kawin lawan Abdullah. Sekali Abdullah kawin dengan Aminah, ratusan disebutkan dalam kitab oleh Imam Suyuti, ratusan perempuan mati mendadak. Ada beberapa yang sakit, kemudian sudah memutuskan teken kontrak di dalam rumahnya bertulisan jangan hendak dilamar ulun hendak kawin lagi. Ulangnya ulun harap-harap sudah kawin. Itu kejadian baru abah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kesedihan yang kita terima adalah cerita yang kesedihan yang kita terima. Ketahuilah, Nabi Muhammad itu dilahirkan bukan dari golongan keluarga yang kaya raya, bukan dari orang yang dilahirkan rumahnya hanya istana, yang pagarnya aja dia. Insya Allah awal kita membangun rumah kita, yang istilahnya kandang ayamnya aja kayak rumah kita. Nabi Muhammad kan dilahirkan dari golongan orang yang bersih. Kawin Nabi Muhammad disebutkan tatkala sampai di bulan Rajab Al-Asr, Allah menaruhkan di rahimnya Sayyidah Aminah benih tersebut, artinya mengidap bulan pertama. Ada USG yang ada, kalau ke dokter kandungan, yang memberitahu siapa? Nabi turun. Nabi turun, bukan secara mimpi langsung menyampaikan kepada Aminah dengan kalimat Bushraki ya Halim, Bushraki ya Aminah. Himbau ikam, gembira ikam, karena ikam telah mengandung Nabi akhir zaman, sebaik-baik makhluk Allah. Setiap bulannya didatangi oleh Allah, para Nabi diberitahukan, bingung apa Aminah. Maka ada kaya kurang mengidam biasa. Kita biasa kan apabila beginian, tatkalanya mengandung atau hamil, mengidam macam-macam. Ada yang hendak makan yang asam-asam, hendak makan yang macam-macam, yang berada dicari. Asal jalannya ada dua orang mengidam, ada tujuh melihat laki, ya mana? Mendatang lakinya, mual pada melihat laki, ada orang mengidam, jangan kulit ya.
Belum keribitan berapa yang alhamdulillah bingung pada itu. Aminah disebutkan ada pernah mengidap. Wala tashku minhu alaman wala ilah. Jangankan mengidap, merasa mengandung aja ada sadar bahwa ia betianan. Betianan itu tahu karena para nabi memberitahukan. Ada merasa uyuh, ada merasa macam-macam tatkala beliau hamil. Maka tatkala sampai kehamilan Nabi Muhammad SAW genap sampai 9 bulan, 7 hari persis disebutkan oleh Al-Imam Suyuti di dalam kitab Ni'matul Kubra. Sedih buat Nabi Muhammad dilahirkan sedih. Kenapa? Tatkala bini sidin mama Nabi Muhammad Aminah melahirkan tanpa bantuan siapapun. Lakinya Abdullah yang kita katakan paling bungasnya orang pemuda pada waktu itu meninggal tatkala sidin berdiam 2 bulan. Abdullah mencariakan sanggup gasan bini beranak. Namun kita ini ya Allah bonus BPJS kalau bina operasi dulu mempersiapkan. Mungkin adat istiadat orang pada waktu itu mempersiapkan macam-macam tatkala menyambut kelahiran anak. Namun kita orang Banjar macam-macam. Ada yang mandi-mandi, ya kan? Kayak itu juga orang bahari. Tatkala mencarikan rezeki di kota Abwa, di antara kota Madinah dan Makkah, meninggal abang Nabi Muhammad dalam umur 2 bulan berdiam pada waktu itu. Sampai umur 9 bulan, sedihnya di mana? Sedihnya tatkala Aminah ingin melahirkan Muhammad SAW sebaik-baik Nabi dan Rasul, bahkan sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan terbisi apa-apa. Yang diisi adalah mingkuhannya Abdul Muttalib. Sedih hati Aminah, keluarga ada yang membantu, menihati kereda juga, mengkhawatirkan kayak apa aku beranak, kayak apa aku beranak. Abdul Muttalib lagi mencarikan keluar bantuan macam-macam, siapa yang mau membidani orang yang dalam keadaan dalam garis menengah ke bawah status ekonominya. Bersedih saya Aminah, umat di sini aku harus beranak, mereka keluarga yang menginginkan. Allah datangkan kemuliaan. Para perempuan-perempuan mulia, ingatkan, di belakang sosok Nabi yang mulia ada beberapa banyak sosok perempuan yang dimuliakan Allah karena membantu Nabi Muhammad. Maka pertama Allah datangkan ada 4 sosok perempuan seminggu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Datang bebian yang paling bungas banget. Bebian ini dalam bentuk rupa paling bungas. Ujar Aminah, aku kada pernah melihat bebian sebungas ini. Maka harumnya luar biasa. Lalu sini ketahuan, siapa dia? Aku adalah Hawa, istrinya Nabi Adam, dan aku adalah nenek moyang manusia. Bungas sekali di sini, berbau harum. Maka dikatakan, kenapa dikatakan dalam riwayat bahwa Siti Hawa itu adalah orang yang paling bungas, karena proses keberadaannya bukan dari proses sebuah kelahiran hubungan suami istri, dari tulang tulang, dari laki-laki atau bini-bini. Yang menjadikannya adalah Allah. Ahsan takwin, Allah jadikannya sebaik-baiknya. Bahkan disebutkan dalam riwayat Siti Hawa itu adalah paling bungas di baginya, karena Allah yang langsung menentukan kejadian. Datang lagi Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Datang lagi Ummu Aiman. Ummu Aiman biar ketahui, Ummu Aiman ini mulai dari membantu mama Nabi melahirkan sampai menemui tatkala Nabi kita Muhammad itu diangkat menjadi Rasul. Ummu Aiman dikawinkan dengan Zaid bin Harithah. Kemudian yang sering disebut di dalam kitab Maulid ada salah satunya Syafa yang terkenal. Seberatan bibinya ini yang hafal membantu ibunya Nabi diberi kemuliaan oleh Allah. Ada dari pihak dalam alam barzakhi disebutkan fahadrat bi taufiqillah Sayyidatu Maryam wa Sayyidah Asia, setelah daripada Sarah Maryam ibunya Nabi Isa, kemudian Asia imra'atu Fir'aun binti Muzahim, datang seberatan Ujar Aminah ibunya Nabi. Mereka datang, ada yang ada yang bersandar menyandarkan aku di dalam dadanya. Kemudian 2 orang ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Golongan dari manusianya berempat tadi. Fatimah, ada Fatimah ibunya Utsman bin Ka'ab. Kemudian ada lagi Ummu Aiman.
kemudian lagi ada Syafa, kemudian lagi ada satunya Ummu Aiman, Syafa dan Fatimah. Tadi ingat namanya. 4 perempuan. Tapi yang terkenal dalam riwayat disebutkan adalah Asy-Syafa. Syafa yang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi diriwayatkan dari beliau, ibunya Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang paling sugih di antara sahabat-sahabat di kota Madinah. Berkat mamanya membidai Nabi Muhammad, Allah jadikan Abdurrahman orang yang paling sugih di kota Madinah. Maka kata Syafa, wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an qalbahu ila sama. Tatkala Nabi Muhammad ini dilahirkan, langsung orangnya, aku pada mengerti orang dilahirkan lewat mana. Dalam keadaan langsung yang di dalam oleh tim dikatakan sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru hitamani. Dalam keadaan bersujud bahkan Nabi Muhammad. Kalau tahu kita punya mengetahui dari lewat mana, tatkala langsung muncul seorang perempuan dan seorang laki-laki dan namanya pun tertanda. Langsung ada harus kempes orangnya lahir. Kalau siapa mengatakan wahina sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an qalbahu ila sama. Matanya menatap langit. Wulida maktunan maktunan maktu as-subuh. Matanya mencelat. Tangannya menunjuk ke atas langit. Maktu as-subuh, tali pusatnya rapi, ada salam dipotong-potong lagi, menghadapi kain. Ditapal kawan duit ratusan, yang lain tadi terdapat proses itu. Ada yang mengatakan dalam keadaan bersujud, ini berarti kelahiran orang yang bukan orang biasa-biasa. Ini luar biasa. Tatkala lahir Nabi Muhammad, langsung hilang Nabi tersebut. Aku mendengar suara, dibawa kemana kita nih? Bawa ke Pasir, bawa ke timur. Tuntung datang pulang, bawa ke pulang, bawa ke Madrid. Biar kita berkahi orang-orang yang berada di timur dan di barat. Ini ujar Syafa, ini kelahiran. Bagaimana ini? Sangat aneh kelahirannya. Sehingga kata beliau, malam yazal hadithu minni ala bali hatta ta'asahu Allah fa kuntu min awwalin nasi Islam. Tatkala kejadian itu seumur hidup aku tak pernah melupakan. Ini kejadian yang paling menakjubkan selama hidupku, membidani orang yang melahirkan. Karena yang sama seperti Muhammad. Mungkin jangankan zaman Nabi Muhammad sampai ini kelahiran seperti kelahiran Nabi Muhammad. Ini merupakan bentuk Allah memuliakan sosok Nabi kita Muhammad SAW. Sampai ujar Syafa, tatkala kejadian itu kalau aku hilangkan, sampai diutus Nabi Muhammad SAW, sampai aku beriman dan aku menjadi orang yang salah satu perempuan yang pertama kali beriman. Karena aku tahu dari proses kelahirannya, mulai zaman kelakuannya, aku tahu. Hal ini disebutkan oleh beliau. Tatkala sudah Nabi Muhammad dilahirkan, kemudian Abah Sini meninggal umur 6 tahun. Babinian yang menyusui Suwaibah, salah satu yang babinian itu salah satunya Suwaibah. Suwaibah orang yang pertama kali menyusui Nabi. Setumat yang paling lawas adalah Halimah As-Sa'diyah. Sampai kepada Halimah As-Sa'diyah 4 tahun diberitakan Nabi Muhammad kepada mamanya. 6 tahun umur Nabi Muhammad SAW, mama Nabi Muhammad hendak membawai anak tiada ke kubur abahnya. Maka membawai pada waktu itu Ummu Aiman. Ya Ummu Aiman, kita bawa Muhammad anakku menziarahi abahnya. Makanya kalimat yang paling mengkhawatirkan, yang mengolah kita cemas dari mulutnya orang yatim itu apa? Tatkala diharapu di julung kawan orang lain, ya Allah malina kan kait di julung diharapu akan. Maka yang paling akan mencemaskan kita bahasa anak yatim itu tatkala ingin mencari duitannya abah anak. Itu paling menyedihkan. Dan ini terjadi dalam Nabi Muhammad. Lalu mama Nabi hendak membawa Nabi Muhammad, dia memadahakan abah Ika meninggal. Anak yatim itu artinya ya anak yatim. Makanya yatim itu dibela-belakan karena Nabi Muhammad itu dilahirkan sebagai orang yatim. Muliakan anak yatim karena aku yatim, kata Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan engkau lantarkan anak yatim karena aku terlahir sebagai yatim. Aku lawan orang yang memelihara anak yatim kaya dalam surga dan dunia. Antara telunjuk lawan jari tengah kaya ini keberadaan kepada orang-orang yang ada menista anak yatim. Lalu Nabi Muhammad SAW dibawa oleh mamanya sampai ke Abwa. Di Abwa mama lagi jatuh sakit. Garing pula mama sakit. Maka dalam keadaan garingnya
Dalam keadaan garingnya, Sidin berpasan lawan Ummu Aiman. Sidin merasa sudah garing. Berkisah Sidin, Ummu Aiman, ingatlah dulu 6 tahun yang lalu aku ditubuh waktu aku bertiadang sebulan, 2 bulan yang datang lawan aku luar biasa. Yang datang lawan aku luar biasa. Dan ketahuilah anak Muhammad, yatimnya Abdullah, tolong aku titipkan lawan dia. Aku hendak meninggal sudah rasanya. Meninggal pula kuitan di ujar sini memadahkan lawan Ummu Aiman, in suhama absaltu fi manami. Jikalau bujur kejadian yang dahulu itu aku lihat dalam mimpiku, diberi kabar lawan nabi-nabi. Kalau bujur itu wahwa mab'utsun ilal alamin. Berarti orang ini, anak ini berarti nabi akhir zaman. Min indi dzil jalali wal ikrami, dari sisi Allah ujar sini. Maka ketahuilah, jikalau ada orang yang mengatakan bahwa mama Nabi itu ada beriman dengan Nabi Muhammad, ketahuilah, mama Nabi Muhammad mengetahui sebelum seberatan orang tahu, mama Nabi yang lebih duluan tahu tentang bahwa inilah Nabi akhir. Anaknya pula, maulah kepada Nabi itu. Jangan sakiti hati Nabi kita Muhammad untuk mengurusi keluarga Nabi, apalagi untuk mengatakan bahwa mama Nabi Muhammad itu bukan seorang muslim. Akhirnya Ummu Aiman, lalu ada pesankah likulli hayyin mayyit. Aku sadar adanya mamanya setiap orang hidup itu pasti mati. Dan ana mayyitatun, dan aku bakal mati. Tapi ketahuilah, setiap barang yang baru pasti usang, setiap yang tua pasti rapuhan sudah. Tapi ketahuilah ujar sini, jikalau bujur anakku ini sebagaimana tanda-tanda yang pernah aku lihat, ujar sini, maka ketahuilah, aku mati, tapi sebutanku akan terjadi sampai hari kiamat karena aku yang melahirkan dia. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidah Aminah mama Nabi Muhammad meninggal dunia. Bayangkan dia, abah 2 bulan dalam kandungan Nabi Muhammad meninggal. Umur 6 tahun meninggal lagi kuitan. Disebutkan dalam riwayat, bayangkan dia anak yatim yang meratakan tanah kubur mamanya berduaan mengubur kuitan. Anak ini yatim sudah 6 bulan, 6 tahun umurnya, kuitan bini pulang meninggal. Disamaratakan Muhammad disebutkan meratakan anak ini tinggal gemetan ke kubur kuitannya. Diratakannya tanahnya dasar kubur kuitannya. Karena sampai kayak itu aja penderitaan Nabi kita Muhammad. Tatkala Ummu Aiman membawa beliau ke Makkah memadamkan bahwa mama Nabi meninggal di kota Abwa, julung pulang ke Kai pulang meninggal. Kai meninggal pulang. Kai meninggal, julung pulang sampai Abu Thalib. Tatkala dalam keadaan biasa Nabi Muhammad diutus, paman pulang meninggal. Maka ketahuilah, jikalau ada di antara kita cuma urusan dunia yang menyebabkan hati kita bersedih, jangan selalu kita berkeluh kesah, meminta kepada Allah. Kehidupan kita insya Allah akan bisa sakit kehidupan Nabi Muhammad. Kuitan sini kerja, kehidupan sini sakit. Maka jikalau ada di antara kita yang hidupnya sakit, ketahuilah Nabi Muhammad lebih sakit hidupnya dibandingkan kita. Yang lebih berhak mengeluh itu sebenarnya Nabi Muhammad. Tapi sebaik-baik keluhan apa yang dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bidu amri Allah. Aku ada berisi Tuhan Allah. Aku kada hendak mengeluh lawan siapapun, aku mengeluh lawan Allah Rabbul Alamin. Tatkala nama anak sini pun meninggal Ibrahim, apa kata Nabi Muhammad? Innal ain la tadma. Mata boleh saja menangis, innal qalba la tahzan, hati boleh sedih, tapi untung tetap ridho dengan ketentuan Allah dalam ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah proses daripada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelahiran ini telah menandakan kepada kita bahwa tatkala saya Nabi Muhammad dilahirkan, lahirlah nur iman, lahirlah cahaya Islam, lahirlah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang semua kita sebenarnya tanpa terkecuali orang-orang Islam dimuliakan oleh Allah dengan sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan tentang perkumpulan kita pada malam hari ini, Allah ampuni dosa-dosa kita belakang. Allah berikan taufik hidayah kawan kita sebelakang, bahwa jangan Allah matikan kita kecuali mata kita bermimpi dengan Nabi kita Muhammad. Cabut nyawa kita kecuali kita telah mengetahui bahwa diri kita diridhoi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah nantinya mengumpulkan kita bersama kekasih kita Muhammad di dalam surga ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma bijari nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada tahir kullu min kulli wasfin ba'ina an syahadati Muhammad
وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa saya sampaikan, salah tidak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Ustaz berkisah mengenai lahiran Nabi Muhammad SAW. Mana kita telah mengetahui tadi proses kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan mengetahui tersebut kita menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan cara mencintai beliau selain mengikuti langkah-langkah Nabi Muhammad SAW, dan paling tidak kita selalu sering berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena salah satu amalan yang pasti diberi oleh Allah walaupun dengan berteriak-teriak tanpa syarat, yaitu dengan berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita perbanyak selawat-selawat kita di bulan Maulid ini. Mudah-mudahan berpas salawat Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang sudah dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dan diakui oleh Nabi kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jemaah Majelis Maulid Rasul pada malam hari ini, sebelum menutup acara pada malam hari ini ada undangan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Ba'bud, kemudian Al-Habib Ibrahim bin Muhammad Ba'bud, kemudian Al-Habib Alawi bin Abdullah Mauludil Walwilah, dan beserta Astatid Ponpes Pondok Pesantren Darul Nasihin Lawang, Jawa Timur. Insya Allah pelaksanaan peringatan maulidnya pada hari Kamis malam Jumat setelah sholat Isya tanggal 5 November 2020 atau 20 Rabiul Awal 1440 Hijriah, bertempat di Majelis Ta'lim Rodah Thayyibah, Jalan AS Nasution, RT 8 nomor 43, Gang Syiar Islam, Kampung Gadang, Banjarmasin. Acara pembacaan Maulid Cibdut Duron, kemudian ceramah yang insya Allah akan disampaikan Al-Habib Alawi bin Abdullah. Nah, jadi ini undangan untuk jamaah yang hadir di sini. Jadi undangan ini untuk umum ya saja. Pengundang yaitu Khotim Al-Majlis Al-Ustadz Haji Muhammad Ustadz. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesehatan dan umur yang panjang sehingga bisa tahan beliau. Terakhir kali kita sama-sama berdoa untuk ini, yang mohon kembali kepada guru kita Ustaz Haji Muhammad Ustadz memimpin doa pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qul lil muslimin من الشقاوة والسعادة، من النار إلى الجنة، من العذاب إلى الرحمة، من الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، من الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإجبار إلى الإقبال.
ومن السقام إلى السحر ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الكثرة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجود إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالأعمال وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المطيع وضاق الملك إلى جنتك المسرور ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رب